Halo Sobat IT, data center sekarang bukan lagi hanya ruang server. Ia sudah menjadi jantung digital bisnis. Baik itu perbankan, manufaktur, rumah sakit, pemerintah, cloud provider, semuanya bergantung pada data center. Tetapi ironinya, banyak data center masih dimonitor secara terpisah. Network sendiri, power sendiri, cooling sendiri, security sendiri, padahal ancaman downtime semakin mahal. Hari ini kita akan membahas bagaimana data center infrastruktur monitoring as a service atau DIMAS ini mengubah cara Indonesia memonitor data center. Sudah bersama saya di sini Mas Reja. Halo Mas Reja. Ya, halo. Mbak Oke Nurma. Mas. Sudah oke. Oke Mas, bagaimana monitoring data center semakin penting ya? Oke, bagaimana monitoring data center itu menjadi sangat penting di Iya. era global sekarang ataupun AI ya. Sebenarnya kalau kita bahas nih dari tren global, sebenarnya ada impact-nya dulu dari tren global adalah karena yang pertama tadi peningkatan infrastruktur AI, lalu ada perkembangan cloud dan hyperscale juga, serta pertumbuhan edge data center itu sendiri ya. Lalu di sini juga ada dampak finansialnya gitu. Dampak finansialnya adalah biasanya ini downtime-nya ya. Jadi kalau downtime jadi cukup mahal juga nih untuk operasional kita karena apalagi kalau sektornya ini kita nih sektor ISP ataupun services gitu ya. Lalu dari downtime ini pasti mengakibatkan transaksi yang gagal, perusahaan reputasi, lalu juga kepercayaan ya. Itu balik lagi terkait reputasi. Selanjutnya kita lihat di kondisi Indonesia gitu. Tadi kan dari tren globalnya, lalu kalau dari kondisi Indonesia saat ini menghadapi tantangan, contohnya menghadapi tantangan listrik yang tidak stabil, ya pasti kita tahu lah pemadaman, apalagi sebelumnya ini ada pemadaman di area Sumatera ya kan, area satu pulau itu padam listriknya. Itu kan jadi krusial juga, pasti di area tersebut ada data centernya dong. Nggak mungkin customer nggak punya data center di areanya sendiri gitu. Pastinya sekarang itu udah banyak yang melakukan hal tersebut. Terus suhu lingkungan ya ini juga jadi concern juga ya, semakin tinggi juga suhu lingkungan di Indonesia. Contohnya mungkin di area sekitaran Jakarta, kan Jawa Barat dan lain semacamnya itu suhunya bakalan suhu makin lama makin sini juga makin tinggi. Itu juga jadi penting juga. Lalu juga ada lokasi site ya, maksudnya lokasi yang sulit dijangkau, contohnya di area Indonesia, area terpencil atau kepulauan, itu juga jadi penting juga untuk critical infrastruktur di data center. Lalu keterbatasan SDM gitu, dan pertumbuhan digital yang esentrik. Jadi itu sih mengapa data center semakin penting, karena ya balik lagi kita harus concern terhadap hal-hal yang sudah disebutkan gitu. Jadi mungkin saya ada apa ya untuk isu pertanyaan mengapa monitoring data center ini semakin penting ya, karena data center modern itu juga nggak cukup sebenarnya hanya untuk hidup, tapi dia ada predictable-nya ya, bisa memprediksi suatu hal gitu. Kenapa? Karena berangkat dari monitoring dulu nih, hal yang sederhana gitu. Jadi kita bisa melihat informasi yang ada di data center kita. Contohnya tadi kalau misalkan terkait listrik, oh ya udah berarti kita monitoring powernya tuh, minimal ada atau tidaknya power tersebut. Nanti kan kita bisa lihat periodenya ya. Terus suhu lingkungan, contohnya ya udah berarti temperature dan humidity. Gitu. Terus ada juga lokasi site yang di remote. Nah, itu kita juga bisa melihat lokasi site data center kita yang di remote, walaupun mini data center gitu ya, walaupun bisa dibilang cuma ada satu router, satu switch, selalu ada satu server gitu, dan klien-kliennya. Nah, itu juga penting sebenarnya. Lalu jangan lupakan juga untuk SDM ya, SDM untuk monitoringnya gitu. Kita juga harus support dari segi SDM. Bagaimana kita bisa menciptakan atau menyediakan SDM yang bisa menggunakan tools ataupun aplikasi ataupun software monitoring begitu. Jadi itu sih Kak untuk bagian mengapa sih monitoring data center itu semakin penting gitu. Oke, Mas Reza. Lalu apa sih Mas masalah monitoring data center saat ini? Oke, sebenarnya ini juga sama ya dengan pentingnya data center. Jadi kalau kita lihat apa aja sih masalah monitoring pada data center? Kalau
kita coba lihat dari masalah utama ya gitu. Jadi masalah utamanya itu adalah sebenarnya gini, customer kita tuh banyak nih udah punya monitoring gitu. Jadi monitoringnya tapi berdiri sendiri. Contohnya misalkan dia punya brand A, dia di situ sudah include monitoringnya gitu ya kan, baik itu router ataupun hal lainnya gitu. Begitupun di tim server dia udah juga punya monitoring sendiri. IMS dia udah punya monitoringnya sendiri. Jadi itu terpisah-pisah. Security itu juga terpisah. Maka dari situ akibatnya adalah kita sulit nih untuk melakukan kolerasi data, penemuan akar permasalahannya, root cause-nya gitu. Sebenarnya ada di mana sih permasalahannya ini gitu. Karena yang satu klaim A, yang satu klaim B, jadi beda-beda. Jadi maka itu bisa apa ya, pengaruh ke internal ya gitu. Jadi ke pengaruh ke internal ataupun ke tim kita. Jadi ya kita bisa lihat kalau dari isu yang tadi gitu, misalnya customer udah punya monitoring tools masing-masing ya, kita satukan gitu monitoring tersebut. Bagaimana caranya kita menyatukan minimal minimal banget tuh view-nya gitu, view-nya satu monitoring, jadi biar bisa lihat sama-sama, atau bahkan untuk next step-nya ya kita bisa buat kolerasi ataupun di back end-nya ya semacam perhitungan gitu, bagaimana caranya biar misalnya kalau ada indikasi A lalu digabung dengan indikasi B lalu dengan C gitu ya kan, itu nanti outputnya bakal seperti apa gitu. Jadi itu sangat penting ya, walaupun balik lagi ya kita udah punya monitoring satu-satu, tapi alangkah lebih baiknya itu dijadikan centralized dan bisa dibuat satu perhitungan yang terperinci, ataupun kita bisa melihat perhitungannya terperinci dan kita bisa tahu akar masalahnya ada di mana. Itu jadi sebenarnya masalah terbesar data center itu bukan kurangnya dashboard ya, tapi kurangnya visibility atau integrasi gitu loh. Oke, Mas Reza. Apa sih Mas Dimas itu? Oke, sebenarnya Dimas itu mungkin kita udah pernah alamin juga ya, atau kita udah pernah nemuin gitu. Jadi data center infrastruktur monitoring as a services gitu. Sebenarnya kita ngambil dari filosofinya itu bukan sekedar monitoring tools biasa aja ya, tapi melainkan sebuah observability untuk sebuah tool platform ini untuk sebagai warning system dan untuk operational intelligence gitu. Terus arsitektur dasarnya adalah berbasis teknologi open source biasanya gitu. Contohnya kayak yang udah level enterprise juga. Contohnya kayak Zabbix, Wazoo, dan Grafana. Nah, kalau kita lihat dari arsitektur yang tadi udah saya sampaikan, contohnya Zabbix, Wazoo, dan Grafana. Nah, Zabbix ini sebagai alat monitoringnya, lalu kalau Wazoo ini lebih ke arah CVE ataupun kerentanan datanya, dan Grafana ini menjadi satu dashboardnya begitu. Jadi dari situ kita bisa melihat nih visibility-nya jauh lebih luas kan ya. Tuh. Terus Dimas juga mencoba menyatukan visibility dari data center dalam satu platform gitu. Oke, Mas Reza. Mengapa nih Mas Dimas ini sangat relevan untuk di Indonesia? Oke, kenapa Dimas ini sangat relevan ya? Ya, Karena balik Dimas. lagi definisi awalnya kan data center infrastructure monitoring as a services gitu. Jadi satu, karena Indonesia menuju ya ekonomi, jadi AI membutuhkan densitas data center tinggi ya, contohnya kayak GPU infrastruktur, efisiensi pendinginan, cooling, fleksibilitas daya yang presisi. Lalu yang kedua itu ada pergeseran paradigma, mengubah pola pikir kita. Pengelolaan data center dari sebelumnya reaktif menjadi selanjutnya itu adalah komplain ataupun downtime menjadi proaktif. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat ya, data center monitoring as a services gitu. Sebenarnya customer ini nggak perlu untuk, dan mata kutip ya, balik lagi, nggak perlu membeli satu tools, contohnya invest yang tinggi, yang ada license dan lain semacamnya. Nah, dengan adanya data center monitoring as a services ini ya kita bisa mengandalkan tools open source tadi, yang tadi enterprise, yaitu contohnya Zabbix ataupun Wazoo dan Grafana, itu kita kombinasikan menjadi data center monitoring as a service yang kita punya gitu. Nah, dari situ kan kita bisa melihat tuh visibilitasnya, kemampuannya gitu. Agar ya tadi
tertuju pada ya Indonesia itu nggak membutuhkan data center, tidak hanya membutuhkan data center, tapi intelijensi untuk mengelolanya. Balik lagi intelijen ini nih yang penting gitu. Bagaimana kita mengelola ya data yang ada, contohnya tadi dari Zabbix ataupun dari Wazoo, lalu kita kombinasikan. Bahkan kalau misalnya kita bisa bisa bikin gitu ya satu tools untuk meramu dari informasi Zabbix yang kita butuhkan dengan yang di Wazoo, nah itu lebih bagus lagi tuh, contohnya lebih proaktif lagi. Kita bisa integrasikan contohnya ke AI gitu untuk melakukan reporting, ataupun kita bikin autonya, misalnya kayak simptomnya ini kenapa gitu. Jadi kita dari situ, berangkat dari situ ya, itu jadi sangat penting ya di relevan di Indonesia gitu. Oke, Mas. Untuk kekuatan teknologi dan korelasi di Mas itu seperti apa ya? Nah, untuk kekuatan teknologinya ini sebenarnya unreliable visibility ya. Jadi monitoring itu terpusat tadi, terus ada analisis multi event, lalu juga ada fitur tambahan seperti executive dashboard untuk lintas peran seperti kayak CIO, NOC, SOC ataupun facility gitu. Nah, kalau kita lihat di monitoring terpusat gitu, pastinya itu yang pertama dulu tuh. Jadi step yang pertama yang tadi saya sebutkan, minimal udah monitoring terpusat. Habis itu correlation engine. Maksudnya kita analisis nih dari yang source yang kita punya, lalu kita analisiskan gitu, kita kombinasikan dengan kebutuhan kita, pastinya kita ambil data mana aja yang kita perlu. Nanti dari situ bakal keluar report ataupun view lebih terperinci ataupun sesuai dengan tepat sasarannya gitu. Dan pastinya fitur tambahan ya, security dashboard ya, pastikan ya kalau di manajemen itu kita ada yang BOD ataupun di pos kita nih butuhnya untuk view-nya ini bagus gitu loh. Nah, itu bagaimana caranya ya, ini bisa kita implementasikan juga gitu di Dimas. Nah, jadi balik lagi di Mas itu bukan hanya melihat alarm, tapi memahami pola. Tadi balik lagi, ini sebenarnya memahami polanya itu ada di correlation engine. Begitu. Oke. Mas Reza, Green Data Center dan era AI ini seperti apa sih, Mas? Oke, kalau Green Data Center dan era AI ini pastinya sustainable ya. Kita pengen ini ada berkelanjutan juga gitu. Jadi oke, untuk teknologinya ini berkembang, tapi data yang digunakan ataupun energi yang digunakan ini energi yang berkelanjutan, karena gitu. Kenapa? Karena ya kita fokus di masa depan itu adalah fokus energi efisiensi dan sustainable data center gitu. Yang kita tahu ya, sekarang kan energi ini makin lama makin terbatas gitu. Makin terbatas, source-nya juga makin dimonopolikan ya. Makanya kita bagaimana caranya untuk fokus ke depan kita bisa efisiensi dan energi terbarukan. Terus jangan lupakan juga fitur dari Green Data Center ini, jadi Dimas membantu monitoring. Contohnya ya PUE, Power Resource Efficient, ini terkait suhu real time-nya, optimasi coolingnya, mendeteksi anomali energi, serta melihat tren kapasitasnya. Terus roadmap-nya AI untuk masa depan. Jadi ini pengembangan ke arah predictive cooling, lalu ada AI anomaly detection, ada round prediction, lalu ada auto remediation. Gitu. Jadi di masa depan ini monitoring bukan hanya melihat apa aja yang terjadi, tapi memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi concernnya adalah memprediksi apa yang akan terjadi. Ya kenapa? Karena ya kalau monitoring aja sebenarnya ya balik lagi ya tadi udah pada punya nih, tapi alangkah baiknya dari situ ya kita bisa tahu memprediksi gitu ya kan. Kita bisa baca trennya, contohnya dengan source yang tadi kita punya. Oh, kira-kira contohnya kalau kita implementasikan CPU ya, CPU atau memori gitu loh. Kenapa sih dia tuh tinggi terus penggunaannya. Nah, dari situ kan kita bisa ngeliat tuh trennya. Lalu dari situ kita bisa memprediksi, bahkan di sistem monitoringnya ya itu udah tersedia tuh, udah tersedia fitur untuk memprediksi hal tersebut. Sebenarnya sih namanya beda-beda sih, ada prediction, ada forecast dan semacamnya. Begitu kan. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Mas Reza. Hmm. Bagaimana masa depan monitoring di Indonesia? Oke, jadi bagaimana masa depannya? Pasti di peluang di Indonesia ini kita membangun kapasitas observability yang mandiri ya, mencetak talenta lokal ataupun ekspert di bidang monitoring, serta
mematangkan AI monitoring capability. Yang kedua itu reposisi brand. Jadi kayak di mesin diposisikan sebagai platform lokal utama, sebagai intelligent layer dan sistem pengingat dini data center nasional. Nah, kenapa sih pentingnya gitu ya mendukung keberlanjutan transformasi digital nasional ini ya, karena baik lagi gitu kita harus melihat ya tadi ya, bukan hanya monitoring ini tapi prediksi ke depannya seperti apa gitu, dan pastinya kan AI ya balik lagi ya, itu pasti tools yang bakal berguna banget ke depannya, dan pastinya kita harus menyiapkan talenta untuk talenta lokal ya, terutama bagaimana misalkan di mahasiswa yang dia ini masih di tahap mahasiswa gitu ya. Dia dibuatkan satu project untuk melakukan di sini gitu. Jadi misalnya contoh bagaimana sih membuat suatu prediksinya gitu. Bagaimana sih untuk menambahkan fitur A dengan menggunakan source yang ada gitu. Bagaimana sih untuk melakukan komponen yang kita punya menjadi satu dashboard gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Reja atas insight-nya. Ya, sama-sama Mbak Nurma. Mungkin selama ini kita berpikir monitoring hanya soal dashboard, tetapi era baru membutuhkan lebih dari itu, yaitu visibility, correlation, prediction, security, dan operational intelligence. Dimas hadir bukan hanya untuk memonitoring data center, tetapi membantu Indonesia membangun data center yang lebih siap menghadapi masa depan. Kalau ingin memahami data center, observability dan monitoring masa depan data center di Indonesia, atau ingin membangun early warning system yang modern untuk infrastruktur digital, jangan lupa follow YouTube dan jangan lupa follow YouTube Daya Cipta Mandiri Group karena masa depan data center membutuhkan intelijen. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Nurma atas waktunya.